Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai usaha dan pesawat sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu melakukan kegiatan, baik itu kegiatan yang ringan maupun kegiatan yang berat. Dalam melakukan kegiatan tersebut, terkadang kita membutuhkan alat bantu, di mana alat bantu bisa kita temukan di sekitar kita. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu usaha. Dalam fisika, usaha merupakan suatu gaya yang dilakukan pada sebuah benda yang menyebabkan benda berpindah tempat. Ketika kita melakukan suatu kegiatan, misalnya memindahkan benda, dan benda tersebut dapat berpindah, maka kita dikatakan melakukan usaha. Usaha dipengaruhi oleh besar gaya yang diberikan pada benda dan besarnya perpindahan yang dialami oleh benda. Semakin besar gaya yang diberikan dan semakin jauh perpindahan yang dialami benda, maka usaha juga akan bernilai besar. Satuan usaha dalam sistem internasional adalah Joule, yang disingkat dengan huruf J besar. Secara matematis, usaha dapat dirumuskan dengan W sama dengan sigma F kali delta S, di mana W merupakan usaha dengan satuan Joule, sigma F merupakan gaya dengan satuan Newton, dan delta S merupakan perpindahan dengan satuan meter. Usaha memiliki 3 nilai. Yang pertama, usaha bernilai positif. Usaha bernilai positif jika gaya bekerja searah dengan perpindahan benda. Artinya, jika gaya bekerja ke kanan, maka benda juga berpindah ke kanan, maka usaha akan bernilai positif. Yang kedua, usaha bernilai negatif. Usaha bernilai negatif jika gaya bekerja berlawanan arah dengan perpindahan benda. Misalnya, gaya bekerja ke kiri, namun perpindahan yang dialami benda adalah ke kanan, maka usaha akan bernilai negatif. Ketiga, usaha bernilai 0. Usaha bernilai 0 jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan terjadinya perpindahan benda. Artinya, benda tetap pada posisi semula. Selain itu, usaha dapat bernilai 0 jika gaya yang bekerja saling tegak lurus dengan arah perpindahan benda. Misalnya ketika kita memindahkan benda dengan cara mengangkat benda tersebut, maka usaha yang dilakukan dapat bernilai 0. Contoh soal. Seorang anak ingin memindahkan sebuah meja sejauh 3 meter. Anak mendorong meja dengan gaya sebesar 50 Newton. Besar usaha yang dilakukan anak adalah, penyelesaiannya diketahui S sama dengan 3 meter, F sama dengan 50 Newton. Ditanya W. Jawab, W sama dengan F dikali S. W sama dengan 50 Newton kali 3 meter. W sama dengan 150 Joule. Jadi, besar usaha yang dilakukan anak adalah 150 Joule. Kita lanjut mengenai energi. Sebenarnya, materi energi ini sudah Ananda pelajari di kelas 7. Namun di sini karena energi berkaitan dengan usaha, maka kita bahas sedikit tentang energi. Energi merupakan kemampuan dalam melakukan usaha.
Ada banyak jenis energi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan adanya gerak pada benda. Ada dua jenis energi mekanik. Yang pertama energi kinetik, yang merupakan energi yang berkaitan dengan adanya kecepatan yang dialami oleh benda. Energi kinetik dapat dirumuskan dengan EK sama dengan setengah kali M dikali V kuadrat. Kedua adalah energi potensial, di mana energi potensial merupakan energi yang berkaitan dengan adanya ketinggian pada benda. Energi potensial dapat dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Hubungan usaha dan energi. Usaha dan energi memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya, karena energi merupakan kemampuan dalam melakukan suatu usaha. Hubungan usaha dengan energi kinetik. Hubungan usaha dengan energi kinetik berkaitan dengan adanya perubahan kecepatan yang dialami oleh sebuah benda yang dirumuskan dengan W sama dengan EK2 dikurang EK1. Sehingga W dapat dihitung dengan setengah M dikali V2 dikuadratkan dikurang V1 dikuadratkan. Hubungan usaha dengan energi potensial. Hubungan usaha dengan energi potensial berkaitan dengan adanya perubahan ketinggian yang dialami oleh benda, yang dapat dirumuskan dengan W sama dengan EP1 dikurang EP2. Sehingga W sama dengan M dikali G dikali H1 dikurang H2. Contoh soal. Sebuah mobil dengan massa 500 kg awalnya melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tiba-tiba mobil mengurangi kecepatannya hingga 10 meter per sekon. Hitunglah usaha yang dilakukan mobil. Kita lihat penyelesaian. Diketahui M sama dengan 500 kg, V1 sama dengan 20 meter per sekon, V2 10 meter per sekon. Ditanya W. Jawab W sama dengan setengah M dikali V2 dikuadratkan dikurang V1 dikuadratkan. W sama dengan setengah kali 500 kg dikali 10 meter per sekon dikuadratkan dikurang 20 meter per sekon dikuadratkan. W sama dengan 250 kg dikali 100 kurang 400 meter kuadrat per sekon kuadrat. Sehingga W sama dengan 250 kg dikali negatif 300 meter kuadrat per sekon kuadrat. Diperoleh W sama dengan negatif 75.000 Joule. Jadi, besar usaha yang dilakukan mobil adalah 75.000 Joule dengan arah berlawanan dengan arah gerak mobil. Selanjutnya, kita akan masuk pada daya. Daya merupakan kemampuan untuk melakukan usaha dalam selang waktu tertentu, di mana daya memiliki satuan dalam sistem internasional dengan watt. Daya dapat dirumuskan dengan P sama dengan W per T atau P sama dengan F dikali S per T. Contoh soal. Sebuah setrika digunakan selama 20 menit. Besar usaha setrika adalah 24 kJ. Hitunglah daya setrika tersebut.
Penyelesaiannya, diketahui T sama dengan 20 menit. Dijadikan ke dalam sekon sehingga T menjadi 1200 sekon. W sama dengan 24 kilojoule. Dijadikan ke dalam joule sehingga diperoleh W sama dengan 24.000 joule. Ditanya P. Jawab, P sama dengan W per T. P sama dengan 24.000 joule per 100. P sama dengan 24.000 joule per 1200 sekon. P sama dengan 20 watt. Jadi, besar daya setrika adalah 20 watt. Kita masuk pada pembahasan yang kedua mengenai pesawat sederhana. Pesawat merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam melakukan suatu kerja. Ada dua jenis pesawat yang dapat digunakan. Pertama, pesawat rumit, dan yang kedua adalah pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan peralatan yang dibuat sangat praktis dan mudah digunakan. Pada umumnya, jenis pesawat sederhana ini dapat kita temui dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 jenis pesawat sederhana yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tuas atau pengungkit, di mana tuas memiliki bagian-bagian yaitu titik tumpu, beban, dan kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan beban dinamakan dengan lengan beban atau LW, dan jarak antara titik tumpu dengan kuasa dinamakan dengan lengan kuasa atau LF. Tuas dapat dibedakan menjadi 3 kelas. Tuas kelas pertama memiliki titik tumpu di bagian tengah, sedangkan pada kedua ujung lainnya merupakan beban dan kuasa. Contoh peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan prinsip tuas kelas 1 adalah gunting, palu atau pencabut paku, dan tang. Tuas kelas kedua memiliki beban pada bagian tengahnya, sedangkan pada kedua ujung lainnya terdapat titik tumpu dan kuasa. Contoh peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan prinsip tuas kelas kedua adalah gerobak dan pembuka tutup botol. Untuk tuas kelas ketiga memiliki kuasa pada bagian tengahnya, sedangkan pada dua ujung lainnya terdapat beban dan titik tumpu. Contoh peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan prinsip tuas kelas ketiga adalah sekop, hektar atau klip, dan pinset. Persamaan pada tuas yaitu W kali LW sama dengan F kali LF. Untuk menghitung F dapat digunakan rumus W kali LW per LF, atau untuk menghitung W digunakan rumus F kali LF per LW. Sedangkan keuntungan mekanis pada tuas dapat dihitung dengan Km sama dengan W per F atau Km sama dengan LF per LW. Kita lihat contoh soal.
Sebuah batu dengan berat 50 Newton akan dipindahkan dengan menggunakan sebuah pengungkit seperti pada gambar. Hitunglah: A. Besar gaya kuasa yang diperlukan. B. Keuntungan mekanis pengungkit. Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui W sama dengan 50 Newton. LW sama dengan 30 cm. LF sama dengan 150 cm. Ditanya A, F, B, KM. Jawab: A, F sama dengan W kali LW per LF. F sama dengan 50 Newton kali 30 cm per 150 cm. F sama dengan 10 Newton. Kita lihat yang B, KM sama dengan LF per LW. KM sama dengan 150 cm per 30 cm. Sehingga KM sama dengan 5 kali. Jadi, besar kuasa yang diperlukan untuk memindahkan batu adalah 10 Newton dengan keuntungan mekanis sebesar 5 kali. Kedua, katrol. Ada 3 jenis katrol. Yang pertama adalah katrol tunggal. Katrol tunggal memiliki bagian-bagian. Titik 0 merupakan titik tumpu. Jarak antara titik 0 dengan titik A adalah lengan beban. Dan jarak antara titik 0 dengan B adalah lengan kuasa. Keuntungan mekanis pada katrol tunggal adalah KM sama dengan LF per LW. Karena pada katrol tunggal LW sama dengan LF, maka keuntungan mekanis dari katrol tunggal sama dengan 1. Sehingga nilai usaha sama dengan nilai kuasa. Jenis katrol yang kedua adalah katrol bergerak. Katrol bergerak memiliki bagian-bagian. Titik A sebagai titik tumpu. Jarak A ke titik 0 merupakan lengan beban dan jarak dari A ke B merupakan lengan kuasa. Keuntungan mekanis dari katrol bergerak dapat dihitung dengan LF per LW. Karena LF sama dengan 2 kali LW, maka keuntungan mekanis katrol bergerak adalah 2. Sehingga W sama dengan 2F. Artinya beban yang diangkat dapat 2 kali dari besarnya kuasa yang diberikan. Jenis katrol yang ketiga adalah katrol majemuk atau sistem katrol. Pada katrol majemuk, keuntungan mekanis sama dengan jumlah tali yang mengikat katrol. Dengan rumus KM sama dengan W per F. Sehingga diperoleh W sama dengan N dikali F. Artinya, besar beban yang dapat diangkat sama dengan N kali kuasa. Pada gambar ini, ada beberapa tali yang mengikat katrol. Ada tali pertama dan ada tali kedua. Sehingga keuntungan mekanis pada katrol ini adalah 2. Beban yang dapat diangkat menggunakan katrol ini adalah 2 kali kuasa. Kita lihat gambar berikutnya. Pada gambar ini terdapat beberapa tali yang mengikat. Ada 1 tali, 2 tali, 3 tali, 4 tali.
Berarti keuntungan mekanis pada katrol ini adalah 4. Maka beban yang dapat diangkat menggunakan katrol ini adalah 4 kali besar kuasa. Jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada panjang bidang miring yang disingkat dengan S. Kemudian tinggi dari bidang miring atau H. Beban dan kuasa. Persamaan yang dapat digunakan dalam bidang miring yaitu W kali H sama dengan F dikali S. W dapat dihitung dengan F kali S per H. Sedangkan F dapat dihitung dengan W kali H per S. Keuntungan mekanis pada bidang miring dapat dihitung dengan Km sama dengan W per F atau Km sama dengan S per H. Contoh bidang miring yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari antara lain papan yang diletakkan pada tempat yang memiliki ketinggian berbeda atau yang dibuat menjadi bidang miring. Kedua tangga. Ketiga ada pisau. Keempat ada sekrup. Kelima ada mata pahat. Dan yang keenam ada paku. Kita lihat contoh soal. Seorang kuli angkut ingin memindahkan sebuah peti dengan berat 750 Newton ke atas truk yang tingginya 1,2 meter. Kuli tersebut menggunakan sebuah papan dengan panjang 3 meter. Hitunglah A. Gaya kuasa kuli angkut dan B. Keuntungan mekanis bidang miring yang dibuat. Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui W sama dengan 750 Newton, H sama dengan 1,2 meter, dan S sama dengan 3 meter. Ditanya F dan KM. Kita jawab dulu yang pertama yaitu F. F sama dengan W kali H per S. F sama dengan 750 Newton kali 1,2 meter per 3 meter. Sehingga F sama dengan 300 Newton. Kita lihat yang B. KM sama dengan S per H. KM sama dengan 3 meter per 1,2 meter. Sehingga KM diperoleh 2,5 kali. Jadi, besar gaya kuasa yang diperlukan untuk menaikkan peti ke atas truk adalah 300 Newton dengan keuntungan mekanis sebesar 2,5 kali. Selanjutnya, kita lihat prinsip kerja dari pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Saat kita melakukan suatu pekerjaan, terkadang otot dan rangka kita dapat menerapkan prinsip dari pesawat sederhana. Misalnya ketika kita sedang bermain bulu tangkis. Nah, seperti pada gambar, pada leher menerapkan prinsip pengungkit kelas pertama, di mana bagian leher berfungsi sebagai titik tumpu, dagu berfungsi sebagai beban, dan kepala belakang berfungsi sebagai kuasa. Yang kedua, pada lengan berlaku pengungkit kelas ketiga, di mana titik tumpu berada pada gelang bahu, titik beban berada pada bagian tangan, dan kuasa berada pada otot lengan. Yang ketiga, pada kaki berlaku pengungkit kelas kedua,
Dengan titik tumpu berada pada ujung kaki, tumit berfungsi sebagai kuasa dan beban merupakan tubuh yang diangkat. Demikian penjelasan mengenai usaha dan pesawat sederhana. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Semoga ilmu yang Ananda terima dapat bermanfaat bagi Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.